Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, masih banyak pertanyaan menggantung dari publik seiring ditersangkakannya 8 orang, termasuk 3 orang di antaranya yang sangat mengemuka, yakni Mas Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa, terkait kasus ijazah palsu dari mantan Presiden Joko Widodo. Beberapa pertanyaan itu adalah, apakah pihak polisi benar-benar menutup mata akan adanya wacana di publik bahwa ini adalah kasus kriminalisasi? Atau ada pula pertanyaan, apakah semua ini sesungguhnya hanya untuk menutup satu kasus lain yang perlahan-lahan tersibak, apalagi setelah Roy Suryo melakukan investigasi langsung ke Sydney dan kembali dengan beberapa bukti lain yang menguatkan pendapatnya selama ini. Untuk itu, kita kembali mengundang penasehat hukum ketiganya, yakni Mas Ahmad Kozinudin. Terima kasih untuk kembali bersama kami, Mas Ahmad. Ya, sama-sama Kang. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Hanya tadi ada sesuatu yang membuat saya agak pilek. Tapi lebih parah negeri kita yang jauh lebih tidak sehat ketimbang kondisi fisik kita. Apa sebetulnya persisnya pasal yang dikenakan kepada video RRT ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menarik tadi. Ya. Masalah tidak transparan itu memang penting begitu. Walaupun orang ada yang kemudian menggunakan adagium. Kami akan transparan, tapi haruskah kami telanjang? Itu kan sebenarnya sebuah dalih untuk menutupi hal-hal yang semestinya itu menjadi hak publik dan boleh siapa saja mengetahui, termasuk dalam proses penegakan hukum. Gitu. Yeah. Di antara yang kami kritisi itu kan, berarti sebetulnya dia tidak mengerti apa arti transparan dan apa arti telanjang. Ya, di antaranya itu. Karena publik pun tidak pernah kemudian menginginkan ketertelanjangan kan. Iya, tapi bagi mereka mungkin hari ini itu udah bagian dari mengungkap aib begitu, kalau semuanya dibeberkan begitu. Padahal kalau dalam kasus ijazah palsu ini kan banyak yang tidak transparan, dan kita juga tidak berharap lebih kecuali dalam batasan yang memang itu menjadi hak publik begitu. Misalkan soal ijazahnya, apa sih yang kemudian menghalangi orang untuk menunjukkan ijazahnya, terlepas tidak ada kewajiban hukum bagi dirinya, terlepas orang yang bertanya tidak ada kewenangan terhadap dirinya. Dua dalih ini kan yang selalu disampaikan oleh saudara Joko Widodo. Yang kedua, terkait kepolisian juga. Apa sih sulitnya untuk menunjukkan itu kalaulah saudara Joko Widodo tidak mau menunjukkannya, dan sekarang ijazah itu sudah ada pada kewenangan penyidik karena sudah disita. Apa atas sih nama hukum ya? Atas nama hukum, atas nama penegakan hukum, apalagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, sehingga setidaknya walaupun dia sedang dalam posisi yang bisa saja berubah, tersangka kan bisa juga SP3, tersangka terdakwa bisa juga divonis bebas, tersangka terdakwa bisa juga divonis lepas karena ada putusan onslah maupun frispah gitu kan. Mengapa memilih kehingar-bingaran publik dibandingkan dengan melakukan sesuatu yang gampang? Itu tadi begitu. Padahal kalau ditunjukkan itu juga sebenarnya bisa menghentikan kasus kedua-duanya. Pertama, menghilangkan aib daripada tuduhan ijazah itu palsu bagi Jokowi, ini kepentingannya. Kedua, memuaskan para pengkritik, dan dia justru bisa mengamplifikasi temuannya bahwa pertama, penelitiannya itu salah karena objeknya ternyata asli. Yang kedua, dia juga bisa mengatribusi ijazah itu selanjutnya sebagai ijazah yang sahih. Tidak perlu 99,9% palsu, tidak perlu 11.000 triliun palsu, dan seterusnya ungkapan majazi lainnya. Ya, ungkapan yang hiperbol sebetulnya kita hiperbolis, tahu kan, majazi. Dan kita tahu bahwa itu yang hari ini juga kita pertanyakan kepada Polda Metro Jaya. Kita flashback sebentar ya. Apa sih yang membuat publik tidak percaya, atau bahasa hukumnya pengumuman dari Barreskrim Mabes Polri yang menghentikan kasus Dumas, ya, pengaduan ijazah palsu itu tidak legitimate begitu, kan tidak transparan kuncinya saat itu. Padahal saat Jokowi dilaporkan dengan dugaan pemalsuan dokumen 263 KUHP, itu kan yang diminta ketika gelar perkara yang kemudian ditindaklanjuti permohonan gelar perkara khusus dan kemudian ada gelar perkara khusus adalah transparansi untuk menunjukkan bukti.
biar negeri ini menjadi terang, nggak gelap terus sampai hari ini kan gelap. Dan satu hal, agar kemudian publik tidak dengan semena-mena menganggap bahwa yang dilakukan polisi itu mengambil prinsip SSK. Suka-suka kami. Ya. Kan itu parah misalnya kalau sudah sampai publik berpikir seperti itu. Iya, sayangnya apa yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri itu direpetisi atau bahasa anak muda di copy paste lah oleh Polda Metro Jaya. Karena kemarin ya Kapolda yang baru Asep Suheri itu kan ya. Itu kan juga mengumumkan status tersangka dengan hanya mendeskripsikan sejumlah bukti. Misalnya 720 bukti, ada 22 ahli, ada 130 saksi. Tapi lembar ijazah yang krusial kan nggak pernah diperlihatkan. Kan ini nggak transparan gitu. Paling tidak kan bagi klien kami ya, Roy Suryo, Risman dan yang lainnya, kalau mereka kemudian dinaikkan status tersangkanya dan mereka tahu, oh ijazahnya seperti itu dan beda dengan yang apa kami teliti, mereka juga akan punya kesadaran, oh ya wajar, kami bisa menjadi status tersangka. Jadi dengan kata lain, kita ini sebetulnya sudah kelebihan jumlah wacana atau wacana jumlah. Ada sekian berapa? 200 saksi? Ya, ada 130 saksi, 22 ahli, ada 720-an bukti yang sementara satu ijazahnya tidak diperhatikan. Makanya balik lagi di kasus kami juga kan kalau di Bareskrim kan 263 KUHP. Nah, di kasus kami, klien kami yang sehari ini ditetapkan tersangka ada 2 klaster ya. Klaster pertama itu bisalah kami sebut sebagai klaster aktivis. Di sana ada ES ya, ada KTR, kemudian ada RMZ, kemudian ada klien kami satu adalah Rustam Effendi RF. Jadi kalau kami menyebutkan dengan lengkap karena itu klien kami sebagiannya ya. Tapi yang klaster kedua ada Dr. Tifa. Yang pertama Roy Suryo, ada Risman, Dr. Tifa. Memang kalau di klaster pertama itu pasalnya delik utamanya memang ada, yakni pencemaran dan fitnah 310 KUHP, 311, kemudian ada 27A Undang-Undang ITE 2024. Karena 27A itu masih klaster genus deliknya pencemaran atau fitnah. Karena menyerang kehormatan melalui ITE. Oke lah, ini pasalnya relevan. Tapi tiba-tiba muncul pasal 160 di klaster pertama ini, di aktivis. Penghasutan. Padahal kalau nggak ada penghasutannya, aman saja karena nggak bisa nahan. Nah, di klaster yang kedua 160-nya nggak ada. 311 ada. Ya, penghasutannya nggak ada. 310 ada, 311 ada. 27 Undang-Undang ITE ada. Tapi ditambah 2 pasal ITE yang ancamannya masing-masing 12 tahun dan 8 tahun, yakni 35 Undang-Undang ITE dan juga 32 Undang-Undang ITE. Jadi tuduhannya itu selain melakukan pencemaran, manipulasi data elektronik. Padahal kan nggak ada ini manipulasi. Dan yang dipersoalkan Jokowi saat dia membuat delik aduan kan nggak bicara tentang manipulasi, tentang data. Enggak. Dia hanya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya karena ijazahnya disebut palsu. Mas, apakah gini ya? Saya tadi melihat di klaster pertama ada 160 yang penghasutan, yang urusannya bisa ditangkap, ditahan. Betul. Di klaster kedua ada 35 sama 32 Undang-Undang ITE. Yang juga konsekuensi hukumnya bisa ditahan. Betul. Apakah sebetulnya perbedaan ini semata hanya agar kedua klaster ini bisa ditahan? Ya, kalau baca motif ya. Tentu yang menetapkan tersangka itulah yang paling tahu. Tapi kita bisa membaca secara objektif apa sih yang bisa disasar dengan ditariknya sejumlah pasal yang tidak relevan ke dalam kasus ini begitu. Ya nggak ada pilihan lain, nggak seksi kalau nggak ada pasal yang lebih dari 5 tahun untuk menahan. Jadi sekarang penyidikan itu sudah dianggap sebagai bagian sarana untuk berbuat zalim, untuk mentersangkakan, untuk mempenjarakan orang. Harusnya kan dibalik ya. Kita cari keadilan bahwa setelah vonis memang ada konsekuensi orang yang bersalah. Tetapi di dalam konteks penyidikan kan orang belum divonis bisa saja ditahan kan. Belum terbukti salah benar itu. Dan sekali lagi ya di KUHP itu sebenarnya masalah tahan tidak menahan itu bukan kewajiban. Tidak ada kewajiban penyidik kalau orang status tersangka itu harus ditahan. Bahwa dia berwenang dapat melakukan penahanan, tapi juga dapat tidak melakukan penahanan. Memang hanya diatur syarat objektif dan subjektif. Objektifnya tadi kalau ancaman pidana untuk mentersangkakan itu di atas 5 tahun, subjektifnya adalah
Nah ini kekhawatiran doang polisi. Makanya kami berulang kali dalam sejumlah media kami tegaskan apa yang dikhawatirkan oleh klien kami. Nggak akan lari, nggak akan menghilangkan barang bukti. Barang buktinya di Jokowi semua. Dan sampai hari ini barang buktinya nggak pernah dilihat masyarakat. Mau menghilangkan ijazahnya Jokowi. Sangat terjaga. Gitu. Sangat terjaga gitu. Walaupun kemarin ada Projo Budi Ari yang menyatakan sudah diperlihatkan asli. Nah, dari mana dia bisa memperlihatkan bahwa ijazah itu barang yang sedang disita oleh Polda Metro Jaya? Berarti beginilah tabiat kebohongan di kubu Jokowi itu menurun kepada pendukungnya. Jadi kalau ada orang menyatakan, oh tenang saja, Jokowi nanti berjanji akan mempertunjukkannya di pengadilan. Saya menerima itu sebagai pepesan kosong. Kenapa? Yang dulu menjanjikan 11.000 triliun orang yang sama, yang dulu menjanjikan ada 6.000 mobil SMK orang yang sama. Kalau soal itu kan sama seperti bunyi hadis. Kalau Anda berkawan dengan pandai besi, siap-siap terciprat bara. Kalau Anda berkawan dengan Jokowi, siap-siap jadi pembohong juga. Bukan. Kalau Anda berkawan dengan seorang penjual parfum kan paling tidak. Ya dalam konteks ijazah saya terapkan begitu bunyinya. Begitu. Nah, pasal-pasal yang tadi disebutkan tidak relevan itu akan relatif lebih mudah dipatahkan di sisi Anda dan relatif akan susah dibuktikan di sisi penggugat atau apalah. Iya, cuma satu hal yang tidak dimiliki oleh seorang advokat dalam proses penegakan hukum itu kewenangan. Oke. Polisi punya kewenangan menahan, jaksa punya kewenangan menahan, hakim punya kewenangan menahan, pengacara nggak punya. Dan ketika pengacara mengajukan penangguhan penahanan juga nggak dilirik oleh polisi, suka-suka dia. Ada penangguhan, ya mau ditangguhkan ya iya, kalau nggak juga enggak. Makanya kadang-kadang makanya di KUHAP itu saya menyarankan kepada teman-teman lawyer di rancangan KUHAP. Tolong dong subjektivitas seorang polisi itu dikoreksi melalui KUHAP. Maksudnya begini, oke, polisi boleh menahan karena ada kekhawatiran, lari dan seterusnya. Tetapi manakala sudah ada jaminan dari advokat dengan jaminan keluarga atau advokat atau tokoh, harusnya tidak ada kekhawatiran lagi, udah ada penjamin. Jadi bisa diobjektifkan sehingga ketika seseorang dengan status tersangka sudah dijamin oleh advokat dan juga advokat itu penegak hukum, harusnya nggak ada penahanan. Kenapa? Lah kita itu mau mencari keadilan loh. Orang ini belum divonis. Kan nggak boleh kita memberikan sanksi pada orang yang belum divonis begitu. Walaupun akhirnya dengan dalih tadi khawatir lari dan sebagainya, akhirnya KUHAP mengadopsi itu kan bisa melakukan penahanan sebelum proses vonis. Nah, cuman kembali ke kasus kita ini, oke fair saja lah. Kalau memang kita sedang, nah sekarang tujuannya apa? Tujuannya mau menzolimi orang, mempenjarakan orang, atau ingin meyakinkan publik ijazah ini asli. Kalau ingin meyakinkan ijazah ini asli, caranya bukan begitu lah ya. Tidak perlu dengan memenjarakan kan, justru cukup dengan sidang sampai persidangan, nanti ada putusan misalnya begitu. Bagi Jokowi ini akan membuktikan pada publik, katakanlah demikian. Tidak perlu dengan menahan. Tapi kalau orientasi menahan, kan sudah ada bukti juga Bambang Tri ditahan 4 tahun ya, sampai hari ini juga nggak berubah tuh keyakinannya. Misalkan, wah saya setelah ditahan selama 4 tahun, saya pikir-pikir di penjara selama 4 tahun, ternyata ijazah itu asli, misalnya begitu. Oh berarti bisa menggunakan pembidaan, pemenjaraan untuk meyakinkan orang menjadi asli. Kan nggak begitu. Tapi saya membaca motifnya setelah tadi di pengantar, kan kasus ini kan dinaikkan tersangka setelah Roy Suryo ke Australia dan kembali. Jadi saya baca motifnya di kasus ini digulirkan 2. 1, mempertahankan kekuasaan. 2, mempertahankan legacy. Kekuasaan siapa? Bukan Jokowi tapi Gibran. Karena bahaya sekali bagi Gibran ketika temuan Roy Suryo itu ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini apa? Kan udah ada N ya. Nah, makanya kalau Jokowi adalah mempertahankan legacy. Dia tidak ingin legasinya buruk, presiden berijazah palsu, kira-kira begitu. Makanya sebenarnya kalau saya lihat itu seperti orang tidak bernegosiasi. Di tahap awal kan melaporkan, tapi dengan underlying kapanpun bisa dicabut asalkan pihak dilaporkan mau berdamai. Kan tawaran damai berkali-kali. Bahkan kuasa hukum Jokowi juga menyatakan Jokowi sendiri yang bertanya apakah dalam perjalanannya kalau kasus ini bisa kita cabut. Pernah nggak Mas berpikir untuk berdamai dan kemudian tahu apa syarat-syarat perdamaiannya? Pernah nggak? Jadi jujur sejak awal waktu kan kami deklarasi awal itu kan 30 April. Saat itu kami belum tahu apakah akan dilaporkan 30 April atau tidak. Hanya setelah kawan-kawan ngeluruk dalam tanda petik datang ke Solo itu tanggal 14-nya di Jogja, 14 April, 15 Aprilnya di Solo. Itu kan Jokowi tegas menyatakan media akan mengambil upaya hukum. Makanya kami waktu itu di Gedung Juang 30 April buat deklarasi bersama
Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Tapi saat kami deklarasi, saat itu pula Jokowi yang pulang dari luar negeri waktu layat ya. Layat ke Vatikan itu membuat laporan. Nah, saat acara itulah laporan. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Dulu itu saya sudah sampaikan kepada klien-klien saya ini terkait damai ini. Pak Roy, Pak Rismon, dan yang lainnya. Sebenarnya kalau Pak Roy, Pak Rismon mau damai, mau minta maaf, selesai, pasti dicabut. Karena Jokowi targetnya cuma mau melindungi marwahnya. Tapi kalau Pak Rismon, Pak Roy itu mencabut, Pak Roy, Pak Rismon yang akan dicap pengkhianat kepada rakyat. Jadi selama ini membual saja. Oke. Maka pilihannya ya kalau memang teguh komitmen, ya hadapi begitu. Tapi kalau memang khawatir sejak awal, ya silakan, kami hanya beli opsi saja, ada resiko begitu. Justru saat itu ditegaskan oleh keduanya, loh tidak, kami lanjut, gak ada. Memang mereka meyakini masalah ijazah ini begitu loh. Jadi bagi dua pihak ini, baik Jokowi maupun RRT bertiga dan yang lain, ini urusannya udah to be or not to be ya. Di sini akan all out untuk katakan saja tadi melindungi legacy dan menjaga kekuasaan, kekuasaan. Dan di sini juga tidak mau dikatakan sebagai tukang timbul pengkhianat kepada publik. Iya. Nah, hanya memang di perjalanannya ketika kita diskusi dengan representatif mereka lah, baik itu relawan-relawan atau kuasa hukumnya, selalu mereka membangun narasi bahwa kasus ini masih bisa dihentikan karena memang targetnya adalah agar ada perdamaian itu dianggap bisa menghapuslah noda-noda hitam ijazah palsu ini, katakanlah begitu. Ini sebetulnya bukan sesuatu, bukan bencana, tapi tetap saja merupakan dalam tanda petik SOP menuju pengadilan, dan pengadilan adalah sesuatu yang baik. Iya, makanya kalau targetnya itu untuk menunjukkan pada publik ijazah itu asli dan meyakinkan publik tentang keasliannya, sebenarnya status tersangka tidak dibutuhkan. Oke. Karena sejak awal bisa ditunjukkan, saat mediasi digugat bisa ditunjukkan. Tapi kalau memang ya target berdamai tadi tidak bisa, ya apa boleh buat, kira-kira begitu. Gemes juga kira-kira. Gua penjarain lo gitu. Cuman problemnya kan apakah orang setelah dipenjara berubah keyakinannya? Kan terbukti enggak. Gus Nur enggak, kemudian Bambang Tri enggak gitu. Nah, memang hari ini memang pertarungan ya, baik mental, fisik. Dan saya lihat memang narasi dua. Jokowi didukung kekuasaan karena aparat ada di bawah kekuasaan. Roy Suryo dan yang lainnya didukung rakyat nih hari ini. Kita lihat kan dukungan publiknya begitu meluas begitu. Dan hari ini kalau kita bicara peradilan rakyat, di mana rakyat menjadi hakimnya, saya bisa memberikan satu simpulan, Roy Suryo memenangkan peradilan itu. Karena hari ini kalau saya lihat di sosial media, orang itu udah pada nggak percaya itu. Nah, memang ketidakpercayaan mereka itu berdasar. Pertama dari sosok. Saudara Joko Widodo itu dikenal dengan banyak kebohongan. Sehingga ketika dia jujur pun kira-kira masyarakat nggak percaya. Ada kisah menarik ya, yang tentang orang, saat itu hikayat lah ini katakanlah. Seorang penjaga kambing atau domba. Ada serigala. Lu gua bohongi. Ada serigala. Gua bohongi. Itu sampai ke anak saya itu, Upin Ipin. Oh, di Upin Ipin juga ada. Iya betul ada di Upin Ipin ya. Serigala ya. Nah, akhirnya ketika dia jujur pun nggak dipercaya. Nah, terlepas apakah ijazah Jokowi jujur atau tidak, tapi Jokowi sudah pada posisi seperti dalam kisah serigala yang memakan domba. Nggak dipercaya publik mau ngomong apapun gitu. Itu dasarnya, subjeknya yang menyampaikan ijazahnya asli itu Jokowi. Yang kedua, cara meyakinkan publik dari sisi ilmiah tentang ijazah itu baik yang asli maupun palsu, itu lebih bisa meyakinkan nalar akal sehat apa yang ditempuh oleh Rosulyo, Rismon dan yang lainnya. Ya misalkan dia menunjukkan data-datanya, analisa yang secara ilmiahnya, dia kaitkan dengan ya misalkan keterangan-keterangan, dia kaitkan dengan aturan norma undang-undang dan mau menantang yang lain. Oke, silakan. Kalau Jokowi kan cara meyakinkannya memenjarakan Gus Nur, memenjarakan Bambang Tri, kemudian mengelola buzzer, caci maki dan seterusnya. Jadi orang kalau dalam status waras punya pikiran normal dan tidak punya pretensi materi untuk membela satu kasus, secara otomatis dan alami pasti berada di kubu Roy Suryo dan Rismon dan kawan-kawan gitu. Apakah polisi menutup mata bahwa publik tadi ya
Abang bilang ketidakpercayaan mereka terhadap Jokowi begitu tinggi, dan ketika misalnya ada tendensi polisi mengikuti pola-pola yang dilakukan oleh Jokowi, itu kan sebetulnya mereka siap-siap untuk mendapatkan juga pandangan yang sama minornya terhadap sama seperti kita lihat memenang Jokowi. Apakah tidak ngeri dengan itu? Ya, saya tuh kalau mau menilai apakah polisi ngeri atau tidak dengan cacian masyarakat, ya. Saya sudah sampai pada kesimpulan polisi itu pikirannya bodoh amat. Dan itu sudah terkonfirmasi berbagai kasus sebelumnya, misalkan kasus KM50. Kan kita nggak percaya, nalar kita dibikin bodoh dan seluruh rakyat kan nggak percaya. Mana mungkin ada 6 laskar mati katanya menyerang aparat berwenang, katanya punya senjata dan seterusnya. Dan mana mungkin kejadian itu hanya disimplifikasi yang bertanggung jawab cuma 2. Dan mana mungkin kemudian keduanya dilepas onslah karena ada alasan atau dalih pembenar bahwa mereka sedang menjalankan tugas atau jabatan begitu. Tapi nggak peduli. Tapi sekali lagi meskipun begitu kita terus, karena lagi-lagi kalau kita pakai filosofis yang paling dalam itu kan ini bagaimanapun kan polisi kita. Bukan polisi Myanmar, bukan polisi India, bukan polisi dari Malaysia. Yang kita kan bisa balas dengan bodo amat juga ya. Iya, yang kita bisa balas bodo amat. Kasarnya negeri ini juga. Betul. Kalaupun negeri ini rusak, ya ini negeri kita. Betul. Kalau saya Kang Darso, kalau saya mau kabur dulu, mau kabur kemana? Saya lahirkan dibesarkan di negeri ini, nggak punya saudara di luar negeri, nggak pernah usaha di luar negeri, nggak ada tanah walaupun 1 jengkal di luar negeri. Kan pilihannya tinggal 1, bukan pilihan, itu kewajiban. Memperbaiki negeri ini. Dan dalam konteks polisi, terlepas sudah demikian, kan kita ingin tetap memperbaiki polisi kita. Karena itu salah satu sebenarnya catatan kelam institusi Polri, terutama sejak 2 periode Jokowi ya 10 tahun. Sejak eranya Tito Karnavian, yang pertama itu ya paling. Ya mengawali rusaknya institusi Polri itu saat Kapolri jabat Tito. Nah, tingkat kulminasinya dijabat oleh hari ini ya Listio Sigit Prabowo. Itu kan legasi yang paling dikenang masyarakat, yang paling buruk, dan ini sampai hari ini bisa kita indra itu kriminalisasi. Karena itu saya bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto, apa nggak risih legasi kriminalisasi yang itu merupakan karakteristik kekuasaan Jokowi? Sebelumnya masih tetap dibiarkan, masih tetap dipertahankan. Makanya kemarin ketika ada pembentukan tim reformasi Polri, saya pikir ini saatnya tim reformasi Polri bekerja untuk memperbaiki internal Polri. Di antaranya ya menghentikan seluruh kriminalisasi dengan cara apa? Ya kalau kasus itu berkaitan dengan perbedaan pandangan itu bukan pidana. Dan soal ijazah bahwa ini tidak harus diselesaikan polisi kan sudah banyak yang bicara. Profesor Komarudin Hidayat, kemudian Pak Mahfud MD, kemudian Pak Susnodo Aji. Harusnya kan sederhana dibuktikan terlebih dahulu keaslian ijazahnya. Dan pembuktian ijazah itu asli atau tidak bukan polisi. Kalaupun polisi meneliti barang, itu hanya untuk barang bukti, bukan untuk ditentukan sah atau tidak. Siapa yang memberikan tafsiran barang bukti itu sah atau tidak? Nanti hakim gitu loh. Pentersangkaan ini kan juga dilakukan pada hari yang sama dengan diumumkannya tim reformasi Polri itu. Apakah ini juga katakan saja menunjukkan bahwa institusi Polri sudah tidak tadi peduli dengan isu, dengan wacana reformasi? Saya kurang tahu apa tanggalnya sama kan. Tanggalnya sama. Sama ya. Iya. Cuman sebelumnya itu kan ada peristiwa yang minor yang itu menjadi tekanan politik dari pemerintahan Prabowo ya. Ya ini ketika Prabowo menyatakan dalam tanda petik ya pasang badan untuk kasus Kereta Wus yang itu merupakan warisan hutang dari Jokowi. Itu kan masyarakat begitu luar biasa mengkritikan. Betul. Setelah itu justru ada pernyataan bahwa Prabowo ingin mengevaluasi, tidak di bawah kendali Jokowi, tidak takut, tapi dia hopeng ya. Teman ya. Iya teman ya. Itu apakah itu dibaca oleh institusi Polri bahwa hari ini kita bisa berlaku apapun karena kekuasaan memberikan sinyal nggak ada masalah. Toh mereka yang selama ini mempersoalkan Jokowi ikut juga mempersoalkan Prabowo di kasus US, katakanlah begitu. Jadi seolah-olah mendapat tanda tangan untuk atau restu untuk menaikkan status, karena sebelumnya ini sudah 6 bulan lebih nggak gerak begitu. Tapi lepas dari itu atau apapun motifnya, secara objektif tadi kami ini ya
menjadi katakanlah ya puas atau bukan masalahnya bukan puas atau tidak puas ya memang prosedurnya diatur. Oke lah jadi status tersangka, tapi terbukalah bukti yang kemudian menjadikan status tersangka itu seperti apa. Tapi di proses pembuktian tidak ditunjukkan kalau mereka bisa berdalih berkilah. Oh itu kan nanti di pengadilan. Sekarang persoalannya tadi urgensinya itu apa? Kalau memang urgensinya mau memenjarakan orang, ya itulah yang selama ini terjadi kriminalisasi itu kan targetnya memenjarakan orang. Dan memang ada yang kemudian berdalih, itu kan sudah prosedur hukum. Jangan disebut dengan kriminalisasi. Justru karakteristik khas kriminalisasi itu menggunakan narasi hukum dan alat penegak hukum untuk membungkam atau menzolimi individu warga negara, begitu loh. Karena memang ada juga kan yang mengatakan bahwa ini bukan kriminalisasi, ini sesuai SOP dan lain sebagainya. Iya, dan apalagi lucu ada yang mengatakan ini bukan kriminalisasi karena diawali dari laporan polisi. Ya memang kriminalisasi itu di polisi. Kalau bukan di polisi lewat preman, itu namanya premanisme gitu loh. Karena begitu, jadi karakter. Mungkin buat orang-orang seperti ini kita harus membuka dulu literatur lah. Dari definisi satu-satu ya kriminal itu apa ya. Jadi nanti kesimpulannya cuma satu. Iya betul. Capek deh. Mas begini Mas. Kalau ini kemudian ke pengadilan, akankah sebetulnya hukum mengharuskan Pak Jokowi hadir? Kalau ini delik aduan, bukan kalau ya, memang delik aduan ya. Dan yang melaporkan Jokowi. Harus? Ya harus, karena sebentar, apa? Ya. Ada juga delik aduan. Ya. Ketika peristiwa obor rakyat, Jokowi tidak hadir dan vonis tetap berjalan. Gimana? Nah itu pasalnya berapa yang di 310. Nah ini saya nggak tahu itu berarti dipaksakan itu wajib. Kenapa? Karena 310 itu delik aduan yang sifatnya mutlak harus ada orang yang menjadi korban yang hadir. Karena begini ya, orang pencemaran itu unsurnya itu subjektif loh. Maksudnya begini, ada orang badannya misalkan, mohon maaf ya, pendek, kulitnya hitam. Kita bilang, pendek lu, hitam lu misalnya. Kan itu nggak fitnah. Tapi orang merasa dicemarkan kan, subjektif. Boleh melapor, boleh. Tapi orang tadi harus ngadu. Jangan polisi yang kemudian merasa jadi orang si pendek atau si hitam tadi. Dan mewakili dia? Lah iya, kemudian langsung bawa, kemudian tanpa perlu menghadirkan. Nah kalau sampai Jokowi tidak menghadiri di persidangan, berarti dia melepaskan haknya terhadap marwah dan wibawanya tadi. Berarti nggak ada kasus pencemaran. Cuman kan orang sudah berproses capek. Tapi yang paling penting adalah kan kasusnya itu bukan pencemarannya. Objek utama itu ijazah palsunya. Iya. Nah kalau dia nggak datang, gimana ijazahnya dia menunjukkan ijazahnya? Dibanding kehadiran Jokowi, kehadiran ijazah untuk kemudian diperlihatkan, dilihat, dievaluasi atau di apapun di pengadilan itu adalah keniscayaan. Iya, keharusan. Dua-duanya keharusan. Keharusan. Lagi pula kalau tidak dilakukan atau Jokowi nggak datang misalnya, apalagi jasanya juga datang atau kedua-duanya ya. Ya memang Jokowi ini yang ngerjai aparat penegak hukum sudah dicaci maki kinerjanya gara-gara melayani Jokowi, kok tiba-tiba pada hari hanya nggak datang. Memang hari ini mereka ya memberikan janji akan datang sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan, akan datang ke pengadilan untuk menunjukkan ijazahnya itu langsung di hadapan hakim. Tapi lagi-lagi saya sih meragu. Kenapa? Karena yang menjanjikan itu adalah saudara Jokowi. Polisi pun sedang bermain-main dengan risiko untuk tidak hadirnya Jokowi. Ya sebenarnya ketika polisi hari ini menetapkan tersangka pun sudah bermain-main dengan risiko. Karena kredibilitas institusi Polri saat ini seperti institusi Polri itu menelanjangi dirinya sendiri. Lalu menyampaikan pada publik dengan kinerjanya yang luar biasa buruk ini kinerjanya. Di antaranya misalnya kalau kita bicara tentang penegakan hukum itu kan harus seimbang, adil lah. Pihak kubu Jokowi bawa saksi, bawa ahli, diakomodir. Pihak kita harusnya juga diakomodir kan. Tapi saya masih ingat betul di tanggal 22 Agustus saat pemeriksaan Rismon, kemudian Kurniati Royani, kemudian juga Rizal Fadila, itu kita sudah ajukan dua hal. Pertama minta ditunjukkan ijazahnya. Itu tidak diberikan. Dalihnya lagi diperiksa di Barreskrim, di Puslapor. Kedua, kita minta mengajukan saksi dan ahli. Itu juga tidak diindahkan. Yang baru diperiksa waktu itu satu saksi dari Abraham Samad yang mengajukan saksi. Sementara saksi yang dua, kan Mas Bambang Harimuti kan sudah diajukan menjadi saksi. Udah dipanggil sempat. Panggilan kedua di-reschedule dan sampai hari ini enggak. Mas Bambang Harimurti sebagai saksi untuk konteks bagian dari konten jurnalis gitu iya.
Dan kami melewati Responsibility Part juga sudah mengajukan ahli. Pertama ada ahli bahasa, bahkan spesifik ya, ahli linguistik forensik. Itu satu-satunya di Indonesia, profesor linguistik forensik. Siapa namanya, Pak? Namanya Profesor Aceng Ruhendi, Fahrullah, beliau di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya udah kontak-kontak dan beliau sudah bersedia, cuman harus ada surat permohonan ke institusi kampus, karena beliau itu adalah bagian dari kampus, karena tugas memberikan keterangan ahli adalah bagian tugas akademik. Tapi kami kan menunggu surat panggilan dari polisi dulu, kapan tanggalnya. Enggak, jangan surat panggilan datang tiba-tiba tersangka. Ahli pidana kita udah siapkan 2 ahli pidana. Kemudian ahli ITE, termasuk saya mendapatkan informasi dari klien dari Pak Roy Surya itu kan Prof. Hendy Subiakto. Dari UNER itu, beliau juga bersedia. Salah satu narasumber kami kemarin. Iya, bersedia untuk jadi ahli ITE ya, karena spesifikasi beliau di situ. Hanya lucunya, atau bukan lucu sih, mungkin saya itu kurang suka mengatakan bahwa sesuatu yang menyimpang di negeri kita tentang hukum itu sebagai anomali. Nggak mungkin. Bukan anomali. Yang tragis kita sebut sebagai lucu kan ya. Enggak juga. Saya pikir begini loh. Sesuatu yang menyimpang dari pakemnya kita anggapkan dulu itu anomali. Hari ini justru itu menjadi karakter yang tetap gitu. Karena dunia kebolak-balik. Iya. Jadi kalau orang punya wewenang tidak sewenang-wenang justru aneh. Iya. Dulu kan orang punya wewenang melakukan tindakan sewenang-wenang itu anomali. Harusnya kan kewenangan itu digunakan untuk dengan bijak, melayani orang-orang yang menjadi batasan kewenangan dan tanggung jawabnya. Kenapa? Karena setiap orang yang diberi wewenang pasti ada implikasi tanggung jawab. Dan kenapa orang diberikan tanggung jawab? Karena diberikan wewenang. Kan asas pertanggungjawaban diantaranya wewenang. Lah hari ini orang melakukan tindakan sewenang-wenang udah biasa. Makanya kalau ada orang tersangkakan oleh polisi, ini kriminalisasi, orang anggap biasa saja. Makanya ketika kami membangun narasi kriminalisasi, bahkan sejak awal pun kami membentuk tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Karena saat itu kami tidak menduga ada klaster media yang naik menjadi terlapor. Karena saat itu kan klasternya hanya 2. Akademisi yang diwakili oleh Roy Suryo, Respon dan Tifa, kemudian aktivis yang diwakili Egy Sujana, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, Rustam Effendi, ya kan? Saya pikir itu saja. Ternyata naik begitu. Tapi ketika kami kemudian jelaskan argumentasi apa yang kemudian menjadi data-data fakta, kemudian kami tafsirkan data dan fakta dikaitkan dengan norma peraturan perundang-undangan berlaku, kami simpulkan ini kriminalisasi, sesuatu tindakan sebenarnya bukan kejahatan, kemudian dipaksa menjadi kejahatan dan ditindak secara hukum, masyarakat mengaminkan, iya dikriminalisasi. Tapi bukan kemudian ketika ada kriminalisasi, wow gitu. Kayak orang menganggap ya sudah biasa. Makanya hari ini kita ingin ya institusi polisi itu memberikan kesan yang wow bagi masyarakat. Ini apa? Bekerja benar. Baru kita mengatakan wow gitu loh. Cobalah banyak kan di media orang lapor polisi, ya lapor kehilangan kambing, prosesnya malah hilang sapi. Jadi ada game itu bukan berangkat dari utopia atau satu hayalan, tapi berangkat dari fakta, kemudian dinarasikan secara hiperbolis, yang sebenarnya hiperbolanya itu nggak hiperbola juga, memang kenyataannya begitu. Tadi kan kita menyoal satu nama, 2 bahkan. Mas bilang soal Pak Tito. Tito Karnavian dan Listio Sigit Prabowo. Bilang juga soal Pak yang masuk Listio, juga di tim reformasi. Ternyata kemudian beliau juga masuk ke dalam tim ini. Artinya dari sisi Mas yang akrab bergaul dengan persoalan hukum, masih adakah harapan yang cukup bahwa tim ini akan baik pada akhirnya? Mohon maaf, saya juga mau menggunakan ungkapan yang hiperbola juga. Tim yang dibentuk ini, jangankan memberikan janji atas kinerja, harapan pun tidak diberikan kepada kami. Kalau harapan bisa diberikan, baru kita nuntut kinerja lah nanti. Ini di awal saja harapan rasanya sulit kita berharap pada satu tim untuk mereformasi Polri, sementara bagian dari tim itu sendiri justru yang hari ini membuat institusi Polri itu bermasalah. Kalau ada ungkapan istilahnya kiasannya itu kan bagaimana kita membersihkan lantai dengan sapu yang kotor gitu lah, kira-kira begitu. Kekotoran mereka kan banyak begitu. Kemudian orang berdalih, oh ya nggak mungkin, mana putusan pengadilan? Ya nggak mungkin bisa diputus pengadilan. Memang itu mereka punya wewenang. Siapa yang berani menyidik mereka? Mereka punya kekuasaan. Jadi ukuran orang yang bermasalah itu tidak selalu melalui putusan pengadilan. Karena ada yang bermasalah diproses, ada yang bermasalah dilepas. Apakah kemudian orang yang bermasalah, baik korupsi dan sebagainya, nggak kena keputusan pengadilan, dianggap itu orang benar? Kan nggak juga. Makanya ada istilah tebang pilih, pilih tebang.
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi kawan kami, Jahmada Girsan namanya, dia menggunakan ungkapan yang lain. Kan kemarin kami bikin deklarasi, selip redaksinya tajam ke atas, tumpul ke bawah. Bahasa dia begini, betul itu Bung Aka, nggak apa-apa. Kenapa? Karena posisi kita sekarang di atas, jadi tajamnya ke kita. Yang di bawah kubu Jokowi, jadi tumpul ke Jokowi. Bisa aja nih Bang Jahmada. Itu kepalang salah. Iya, cakep maku kalau orang Jawa bilang. Mas begini, kan ada ada satu prosedur yang namanya pra peradilan. Apakah ini akan dipergunakan? Rapat tim terakhir itu masih kami pertimbangkan sebagai salah satu opsi. Yeah. Tetapi sampai hari ini belum diambil sebagai kebijakan. Yeah. Berangkat dari apa? Berangkat dari pertama, pra peradilan itu hanya menilai sisi formil, tidak masuk ke sisi substansi. Dan kalaupun pra peradilan itu dimenangkan oleh kita, polisi bisa membuat sprindik baru, penyelidikan baru, sama seperti KPK dulu. Iya. Kalah kemudian bikin sprindik baru. Atau seperti jaksa, kita eksepsi dakwanya. Kalah langsung bikin dakwaan baru gitu. Karena bobotnya itu bukan bobot tentang apakah ini sedang mencari kebenaran atau tidak gitu, atau ini sedang mencari benar salah. Tapi bobotnya ini sedang ada kewenangan yang dimanfaatkan oleh orang untuk berbuat zalim. Jadi mau apapun kita tempuh, kalau tidak masuk kepada pokok perkaranya juga bisa sia-sia. Itu satu sisi, walaupun saya tidak mengesampingkan banyak juga pendapat dari tim dan memang kita belum memutus. Sisi yang lain adalah hanya untuk melegitimasi narasi yang selama ini mereka sampaikan. Ketika kita kritik mulai forum peradilan, pra peradilan katakanlah ditolak, gampang saja mereka mengatakan, tuh kan di pra peradilan kan sudah diuji, kan ditolak. Padahal pra peradilan tidak menguji hal-hal yang substansi. Iya, betul. Dia hanya menolak sisi formil, dan menolak formil itu bukan berarti kita formilnya keliru, tetapi apa kebijakan kekuasaan. Nah, sekarang begini loh. Dulu itu ada sesuatu yang saya masih ingat betul. Di saat Prabowo bukan melawan Anies ya, saat yang melawan Jokowi yang periode kedua 2019. Nah, saat itu kan mereka kalah. Kemudian mereka meyakini bahwa ini semua sudah dikendalikan, KPU sudah dikendalikan, ASN dikendalikan. Mula-mula munculnya TSM itu ya? Iya. Terstruktur, sistematis dan masif ya. Mereka pendukung Prabowo, timnya dan seterusnya mengatakan, ini semua sudah dikendalikan polisi, sudah dikendalikan tentara, dikendalikan ASN, dikendalikan KPU, dikendalikan, udah nggak bisa. Terus mereka mengajukan ke MK. Mereka mengatakan apa? Yakin bisa menang. Saat itu jawab saya sederhana. Lah kalian ini gimana? Nggak logis membangun keyakinan. Lah kalau tentara bisa dikendalikan, polisi bisa dikendalikan, KPU bisa dikendalikan ya. Semua ASN bisa dikendalikan. Apa susahnya mengendalikan 9 biji hakim MK? Kok masih ada upaya harapan untuk mengatakan ini menang? Itu hanya putusan untuk melegitimasi kemenangan yang katanya tadinya curang. Oh kan udah diuji MK, mana curangnya? Saya, kemudian kami itu nggak mau juga kemudian terrepetisi pada kasus pra peradilan gitu. Jadi kami ini ingin membangun keyakinan yang logis, bukan membangun keyakinan yang ngawang-ngawang gitu loh. 75 atau lebih persen sebetulnya pra peradilan tidak akan dilakukan. Tidak menjadi opsi, tapi masih kami pertimbangkan. Besok ya pemeriksaan itu. Ya betul. Kira-kira apa yang kira-kira apa yang dipersiapkan untuk menghadapi besok? Kemarin kami sudah deklarasi di Gedung Juang. Kan di tim kami itu ada 2 divisi, ya Kang Darso ya. Yang pertama divisi litigasi, itu koordinatornya Bang Petrus Celestinius. Yang kedua divisi non litigasi, kebetulan saya yang diamanai. Di non litigasi memang ada 2 target kita. Pertama membangun atau opini ya, agar dukungan yang besar kepada kami. Kedua cari jaringan massa untuk ikut bisa mengawal agenda pemeriksaan besok. Nah hukum tentu penyiapan teknis tentang apa yang harus dipersiapkan. Misalkan kami kan tim banyak, nanti PIC-nya Pak Roy siapa yang ikut ke dalam, PIC-nya Bang Rismon siapa, kemudian PIC yang lainnya nanti bagaimana pengaturannya. Nah itu termasuk kita menyiapkan apa. Itu yang kita siapkan untuk hari Kamis besok. Karena itu pemirsa mudah-mudahan ini tayangnya sebelum Kamis besok. Kamis besok di Jakarta sekitarnya atau di luar wilayah yang ada waktu, yang ingin membersamai, mendampingi pengawalan pemeriksaan Pak Roy, Pak Rismon dan yang lainnya, hadir di Polda Metro Jaya Kamis 13 November 2025 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Ada strategi yang sudah disiapkan yang bisa yang masih boleh kalau dalam TikTok tuh disebut disepil. Sebenarnya strategi itu ada 2 kan. Kepentingannya justru bisa kita sampaikan agar diketahui. Ada strategi yang memang tidak kita sampaikan
agar tidak diketahui. Dan Rasulullah itu membagi strategi itu tergantung kepentingan. Misalkan pernah Rasulullah mengumumkan kepada seluruh rakyat yang ada di Madinah, kita akan perang. Nah, makanya mengkonsolidasi biar semuanya ikut jihad fisabilillah. Ada juga yang itu diam-diam, misalnya saat Futuh Mekah. Itu nggak boleh dikasih tahu jalan, tahu sampai Mekah akhirnya bisa ditaklukkan tanpa tetesan darah begitu. Betul. Nah, hari ini memang kami mengambil strategi memang untuk membersamai harus semua masyarakat tahu masalahnya apa. Nggak ada yang kami tutup-tutupi. Ya seperti inilah strategi kami. Jadi kami sampaikan ada kriminalisasi, kami sampaikan kekuatannya bukan ada pada hukum, tetapi dukungan kekuasaan. Dan kekuasaan itu baru bisa dilegitimasi ketika ada dukungan rakyat. Jadi tinggal adu timbangan kekuasaan sama kekuatan rakyat. Dukungan seperti apa yang paling efektif untuk membuat, katakan saja kan ini bukan soal kalah menang ya. Karena tadi disebutkan bahwa niatnya adalah memperbaiki semua institusi, terutama institusi hukum di negara ini. Dukungan seperti apa yang paling pendampingan efektif? Dan opini. Pendampingan opini. Dan kalau opini ini bisa meluas. Maksudnya opini itu bukan berarti berpendapat tanpa data, tidak ya, tapi menggaungkan pendapat narasi-narasi yang memang ada dasar bukti dari pembelaan yang kami sampaikan. Bisa juga mengutip pendapat-pendapat dari sejumlah tokoh yang juga sejalan dengan apa yang kami sampaikan. Misalkan pernyataannya Pak Susno Dwaji itu penting sekali diamplifikasi karena beliau juga menegaskan tidak boleh ada tersangka fitnah pencemaran sebelum ada pembuktian ijazahnya itu asli. Penjelasan oleh Prof. Komarudin Hidayat. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah pembuktian asli tidaknya. Ya iyalah. Lagi pula kalau itu sudah terbukti asli, ngapain sih menjaring orang kalau memang targetnya itu ingin meyakinkan publik bahwa ijazah itu asli? Tapi kalau tidak berarti kan jahat sekali. Hampir misalnya 75% warga negara di Indonesia ini percaya bahwa pertama proses ini salah. Karena yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah keaslian. Tetapi dengan prinsip SSK yang ada di aparat-aparat hukum, akankah ini turut memengaruhi kondisi hukum yang ada di negara kita? Saya selalu, Kang Darso, ya, melihat satu kasus itu tidak ansih kasusnya itu saja. Tapi dampaknya bagi masa depan penegakan hukum juga rakyat setelah kasus ini. Mungkin saja dan biasa saja ya, mungkin saja dan biasa saja polisi tidak peduli. Bodoh amat. Ini kan kewenangan kami, suka-suka kami. Kalian jadi polisi aja kalau mau punya kewenangan seperti kami. Kira-kira begitulah. Tapi kan ada hal yang lain, ada kasus lain. Dan orang-orang punya wewenang di polisi kan nggak semuanya begitu. Sebenarnya banyak orang yang baik di institusi polisi, kebetulan mereka bukan yang punya decision maker, kebijakan, kewenangan. Dan dalam institusi polisi kan bukan mirip ya seperti tentara lah, jalur komando. Walaupun beda pendapat, apa yang diputuskan itu yang dijalankan kan. Nah, karena kita sedang narasinya tadi di awal ingin memperbaiki polisi, ingin memperbaiki negeri, jadi apa yang kita narasikan itu menurut saya tidak akan pernah berdampak negatif atau tidak akan pernah berdampak kalah. Tetap menang. Karena kita ingin memenangi perjuangan memperbaiki negeri, institusi polisi kita, terlepas apakah hari ini polisi bisa dan serta-merta segera berbenah untuk kepentingan institusinya, atau harus menunda perbaikan itu pada generasi selanjutnya. Karena kan legasinya kan pasti akan diwariskan pada generasi selanjutnya, baik legasi kebaikan maupun legasi kejahatan, keburukan gitu. Jadi saya harap masyarakat itu terlibat juga bukan karena faktor Roy, Rismond, dan yang lain. Tidak, ini faktor negeri kita, bangsa kita. Karena ijazah itu yang digunakan untuk bisa menjadi presiden. Dan setelah punya jabatan presiden itulah yang bisa digunakan untuk berhutang, untuk bikin IKN, untuk bikin kereta bus, gitu. Yang dampaknya hari ini kita yang nanggung, gitu. Jadi nggak bisa kita simplifikasi. Selembar ijazah saja pusing apa? Enggak, kecuali di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tidak ada ketentuan pasal 169 yang mengatur tentang syarat-syarat untuk menjadi capres dan cawapres, yang dimana di antara syarat-syarat itu harus punya ijazah. Makanya kemarin di sebuah media saya berseloroh begini, sudah kalau memang nggak penting bikin aja aturan di KPU melalui perubahan Undang-Undang Nomor 77 2017. Tidak perlu ya. Bahwa syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden cukup lulusan PAUD atau TK gitu, sehingga nggak usah mempersoalkan ijazah Gibran ke Australia gitu loh. Ada yang mengatakan bahwa tingkat kepedulian
publik itu makin lama makin terkikis akibat misalnya kesulitan hidup lah, waktu yang mereka gunakan untuk semata mengurusi diri sendiri pun sudah susah. Masihkah Mas dan kawan-kawan punya keyakinan masih banyak warga negara Indonesia yang peduli dengan masa depan negerinya, alih-alih hanya kepentingan perut mereka sendiri? Jadi masyarakat di negeri manapun, termasuk di negeri kita Indonesia ya, termasuk di Eropa di mana, karakter masyarakat itu selalu mengikuti pola bangun piramida seperti ini. Jadi yang peduli itu memang hanya di atas ini sebagian saja, gak perlu semuanya. Krem del krem itu ya. Iya. Tapi perubahan yang di atas yang peduli ini mempengaruhi semuanya. Jadi nggak perlu semuanya juga peduli. Memang orang di kampung peduli dulu ada reformasi atau tidak. Saya aja dulu di kampung reformasi 9798. Saya kan baru lulus SMP mau ke STM tuh. Nggak tahu Guling Soeharto apa sih Guling Soeharto, nggak peduli. Cuman kan ngikut semuanya. Artinya nih dalam konteks perubahan itu bukan mayoritas jumlah, tapi mayoritas kekuatan pada individu yang memiliki mayoritas kapasitas, mayoritas waktu, mayoritas pengorbanan. Coba kita lihat generasi sahabat bersama Rasulullah. Emang banyak. Ketika Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah, nggak banyak. Kan minoritas pemimpin, padahal mayoritasnya dulu ada Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Itu kan mayoritas. Muslim baru sedikit awalnya. Tapi sekali lagi, kekuatan itu bukan karena jumlah. Makanya saya sering mengingatkan kepada kawan-kawan. Ya, pengingat saya sendiri. Orang yang menyandarkan kekuatan pada jumlah, pasti dia akan tertipu. Orang yang menyandarkan kekuatan pada strategi, dia juga menipu dirinya. Orang yang menyandarkan kekuatan pada dukungan masyarakat secara umum, dia juga keliru. Kemenangan itu kalau dalam perfect ID adalah karena nasrullah, pertolongan. Nah, pertolongan itu datang dengan ketaatan. Nah, ketaatan itu datang, kegigihan, nggak ada. Orang yang gigih itu males-malesan, berjuang sekenanya, ala kadarnya, apanya. Kalau pertemuan yang penting setor muka. Nggak pernah membahas apa yang terbaik untuk ya masyarakat negeri ini, nggak berpikir keras apalagi besok ya. Makanya kemarin saat saya aksi di Mau, aksi PIK 2, pada saat bersamaan saya masih konsolidasi untuk acara yang di Kedung Juang karena sehari kita bikin acara cuma sehari. Kenapa? Memang harus begitu kita kalau bisa maksimalnya apa? Kalau orang yang mengejar materi besok itu mau kiamat. Hari ini dia investasi apa yang sedang IPO di list saham, ibaratnya begitu. Kalau kita kan, kalau besok kiamat, kata Khalifah Umar, hari ini tanam apa yang bisa berguna. Karena itu, jangan pernah tertipu dengan jumlah. Dan nggak usah merasa minder, grogi ngelihat yang lain banyak. Lah banyak juga kalau dia nggak punya kekuatan argumentasi ketika misalkan dalam sebuah forum diskusi, iya lemah juga. Gitu. Ya, makanya saya sih nggak merasa khawatir kalau terkait jumlah. Yang paling bahaya itu adalah ketika ada pengkhianatan, tidak konsisten, mengkhianati perjuangan, tidak konsisten dalam perjuangan. Ini yang bukan hanya merugikan orang yang berkhianat yang tidak konsisten sendiri, tapi generasi lainnya juga akan kena imbas. Karena hari ini begini ya, orang itu punya namanya gorizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Ya, di antaranya dia pasti kultus. Mengkultuskan Allah itu yang benar, mengkultuskan Nabi yang benar, termasuk menokohkan. Itu bagian dari naluri. Ada orang yang berjuang gigih ditokohkan, tiba-tiba dia berkhianat. Kan korbannya banyak orang yang tadinya mempercayai ini kan jadi. Betul. Saya masih ingat betul pertama kali saya masuk ke PIK 2 mengadvokasi. Orang itu bilang ke saya, "Bang, saya lama mengamati abang, tapi saya terus terang tidak serta-merta memberi keyakinan. Karena sebelumnya ada orang seperti abang membela kami, akhirnya menjadi bagian dari oligarki PIK 2 gitu. Artinya kan kita semua juga kena imbas gitu loh. Nah saya kira ini yang penting. Dan negara ini kan pernah begitu. Sekian banyak, sekian juta orang kemudian menyatakan fanatisme dan dukungannya pada seseorang. Tiba-tiba orang itu terbukti banyak melakukan hal-hal yang dalam bahasa Sunda sajalah agar aman, tepararuguh gitu. Kan, ya jalan ini juga nih, jalan Juanda juga kemudian menjadi menjadi saksi adanya maklumat Juanda. Betul, waktu itu sekian banyak orang menyatakan mereka sudah tertipu dan dalam tanda petik bertobat. Jalan ini juga. Iya. Dan kita kan nggak mau seperti itu terjadi berulang begitu. Makanya begini ya.
Saya tidak melihat kasus Rizwan ansih soal ijazah, tapi dampaknya luas. Perbaikan negeri kita. Dan kalau kata orang mengatakan, ngapain sih ngurus-ngurus ijazah, banyak hal yang lain. Iya, yang lain juga penting. Tapi bukan berarti hal ini juga nggak penting. Misalnya, kezaliman Big 2, ya. Kemudian kasus utang kereta cepat, iya. Kasus IKN mangkrak, iya. Saya sepanjang kita punya energi untuk bisa melakukan apapun untuk negeri ini, ya kita lakukan semua. Nggak perlu kita pilih-pilih gitu. Dan kalau kita bicara tentang, ada kan yang mengatakan, oh itu strategi pengalihan isu, jangan ikut itu. Lah sekarang semuanya buruk, mau dialihkan kemana lagi, kecuali ada yang baik ditutupi yang buruk. Semuanya buruk. Kalau misalnya ada kekhawatiran bahwa baik Jokowinya maupun yang paling penting ijazahnya tidak bisa ada kemungkinan tidak hadir di pengadilan, apakah saat ini sebetulnya Mas sudah mempersiapkan diri untuk katakan saja bila diperlukan melakukan pemeriksaan pemeriksaan forensik lah atau apa tentang ijazah itu nanti? Ada ahli yang dipersiapkan? Sebenarnya kalau ijazah itu ada kan orang yang dijadikan tersangka ini kan ahlinya itu sendiri. Jadi dia yang bisa ini. Dia sendiri juga bisa memeriksa gitu. Dan sejak awal dia minta barang itu, sini saya periksa. Kalau hasilnya benar saya umumkan pada publik, benar udah selesai. Nah, kadang nggak berani ditunjukkan itu. Mas yakin ijazah itu akan dihadirkan di pengadilan setelah beberapa kali pengadilan pun tidak menghadirkan itu? Saya tegaskan, saya meyakini pembicaranya, tapi saya tidak yakin orang yang berbicara. Mohon maaf, kita tidak mungkin memberikan keyakinan pada dusta yang berulang. Kita tidak mungkin menggantungkan keyakinan hidup kita pada sesuatu yang berulang kali mengkhianati kita, membohongi kita, membodohi kita. Pak Jokowi usianya sudah berapa? 60 lebih. Aku kurang ikuti ya. Ya, Pak Jokowi usianya udah 60 lebih dan bisa kita katakan bahwa beliau menjelang senjala. Masa tua. Ya, masa tua lah ya. Apa disebutnya? Sepuh. Ya. Beliau kan menjelang sepuh dan setelah sepuh dalam hukum kehidupan adalah meninggal. Apakah Mas yakin bahwa pernah terbersit di kepala Pak Jokowi, di benak Pak Jokowi, bahwa beliau tidak ingin meninggalkan legacy seperti yang tadi Mas katakan? Beliau akan dikatakan saja, akan disebutkan, akan dijadikan simbol kepalsuan, kebohongan. Semua orang jahat itu tetap nggak mau dikenang jahat, pengennya dikenang baik. Semua orang yang berbuat zalim itu selalu berdalih ini penegakan hukum. Contoh, Ibrahim itu dizolimi, dalihnya adalah ya karena nggak ada lain, tapi tidak ada bukti. Suruh tanya pada patungnya, lu gimana Ibrahim tanya patung? Gimana patung bisa ngomong siapa yang menghancurkan yang lainnya? Lah, lu pada bodoh, ngapain nyembah patung yang nggak bisa ngomong, nggak bisa ngasih masalah apa mudarat? Yang kedua, kasus Yusuf, nggak ada bukti, dituduh dia yang menginginkan Zulaikha. Datanglah saksi ahli, dia menyatakan begini saja gampang. Kalau koyaknya di depan berarti Yusuf, kalau koyak di belakang berarti Zulaikha. Lihat koyak belakang gamisnya, tetap aja divonis tuh. Nah, hari ini kalaupun itu direpetisi untuk menyelamatkan pas wibawa hari ini ya, kan sejarah itu kan akan sampai pada titik yang kata orang Jawa itu becik ke titik Allah ketoro. Kebaikan pada akhirnya akan kelihatan, keburukan walaupun disimpan pada akhirnya juga akan terbongkar. Itu nggak akan hilang itu. Walau memang harapannya itu kan ada yang ingin membungkus suatu kejahatan, keburukan dengan ungkapan seolah-olah baik, filosofis. Tetapi itu sebenarnya munafik. Misalkan mikul duwur mendem jero. Itu benar, tapi kalau dalam penetapan kayak gini tuh yang nggak boleh itu begini ya. Mikul dur, mendem jero itu hal-hal yang sifatnya pribadi, aib. Kita muslim kan kalau aib pribadi ya harus kita hormati, kita tutup juga gitu, sebagaimana kita nggak mau. Tapi ini bukan aib pribadi, ini kaitannya dengan publik. Betul. Ya. Umar bin Al-Khattab ketika diangkat sebagai seorang khalifah di Baiat, dia katakan apa? Kalau aku salah, luruskan dengan pedangmu. Bukan hanya dikritik terbuka, luruskan dengan pedang kalian. Jadi tradisi dalam Islam itu kritik terbuka itu biasa. Para sahabat itu saling mengkritik terbuka biasa. Memang yang dikritik yang terkait kebijakan. Kalau hari ini ada orang penguasa jadi pejabat dikritik, ya lu kalau nggak mau dikritik jadi aja petani biasa misalnya begitu, nggak usah di jabatan publik gitu.
sudah menjadi konsekuensi orang yang ada pada jabatan publik pasti akan mendapat kritikan publik. Iya. Karena apapun yang dilakukannya berkaitan dengan kepentingan hidup publik. Iya. Kecuali dia menjadi pejabat kemudian yang digosipin tentang istrinya 3, 4 itu nggak ada urusannya, urusan dia itu. Nah, tapi ini kan terkait kebijakan. Ijazah itu terkait syarat untuk menjadi pejabat publik. Dan ketika dia mendapatkan syarat dan kemudian terpilih dan dilantik menjadi pejabat publik, menjadi dasar dia punya kewenangan publik. Ketika dia punya kewenangan publik menjadi dasar dia bisa mengatur publik. Ketika dia bisa mengatur publik bisa jadi dua konsekuensi, kemaslahatan atau kemudaratan bagi publik. Nggak sesimpel ini hanya selembar kertas. Mas, dengan pentersangkaan RRT ini, apakah Mas sudah melihat, katakan saja indikasi kegentaran katakan saja di komunitas apalah, mungkin komunitas akademisi atau mungkin bahkan yang di media atau apa, untuk menyatakan katakan saja kebenaran? Hari ini update-nya sudah luar biasa ya. Beda sekali. Kebetulan saya orang-orang tiarap kalau zaman Orba dulu. Tiarap. Enggak, perlu terlalu jauh ke Orba ya. Di kasus yang sama ya. Pada eranya Bambang Tri dan Gus Dur dengan era Rasul itu jauh sekali, Kang Darso. Dulu di zaman Bambang Tri siapa yang berani bicara ijazah palsu? Kalau hari ini kita syukuri. Semua sudah bicara. Artinya perlahan yang namanya kebenaran itu pasti lama-lama ada pengusungnya. Dan memang karakternya sejak dulu memang harus ada trigger yang bicara, baru yang lainnya ngikutin gitu loh. Nah karena itulah kita, kalau kita memang ingin banyak orang yang mengikuti, ya banyak orang kita ajak. Kalau gitu saya balik pertanyaannya adalah, apakah pentersangkaan ini untuk membuat rasa gentar itu kembali hidup dan membayang-bayangi kita semua sehingga kita ragu-ragu untuk menyatakan kebenaran publik ini? Kalau itu target dari pelapor dari Jokowi memang begitu, sejak awal kan begitu, nakut-nakutin. Pertama ditakut-takutin akan dilaporkan tetap ngomong. Kedua ditakut-takutin dengan dilaporkan tetap ngomong. Ketiga ditakut-takutin dengan tersangka harapannya habis ini diam tetap ngomong. Nah, masih dia akan menakut-nakuti dengan status terpidana. Padahal dia keliru. Kelirunya apa? Lawang Gus Nur saja sudah menjadi terpidana, nggak berhenti ngomong. Mas, kalau yang menakut-nakutin orang itu adalah monster, apakah kita bisa menyatakan orang-orang seperti ini itu monster? Jadi begini ya, ada juga orang takut sama monster, ada sebaliknya. Ada orang takut dengan dosa. Makanya ada yang menarik. Di surat Fatir dikatakan, Fatir. Ayatnya lupa saya. Innama yasallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut pada Allah adalah ulama. Nah, ada penjelasan menarik pada alim itu. Kalau manusia takut pada harimau, dia menjauhi harimau. Takut kepada buaya, dia menjauhi buaya karena takut akan diterkam oleh buaya ataupun harimau. Tapi kalau dia takut kepada Allah, justru makin mendekat kepada Allah. Nah hari ini, ketakutan yang hendak dibangun itu bukan dalam dimensi itu. Ketakutan yang ingin dibangun bahwa kalau kritis, tetap mengkritik ijazah, seolah-olah orang itu akan menjauh dari perbincangan itu. Ya bagi sebagian kalangan yang menganggap ini bukan perjuangan memang menjauh. Tapi bagi sebagian kalangan yang sudah meyakini dan apalagi tahu resiko perjuangan itu, ya remeh-temeh saja. Bahkan kemarin Rustam Effendi dia dengan gagahnya menyatakan, aku dibilangi bang sama kawan-kawan aku di aktivis. Aktivis kalau belum masuk penjara, belum sah jadi aktivis gitu. Walaupun nggak harus begitu juga kan gitu. Artinya itu sertifikat lah ya. Iya, walaupun kan nggak harus begitu juga. Tapi artinya sikap aktivis dong kalau gitu. Sikap batin seorang aktivis itu seperti itu. Sama seperti dulu kami di kampung. Kebetulan kami di wilayah yang rawan kejahatan. Ketika ada acara kawinan itu kan ada organ tunggal. Itu ketemu jojing-jojing di belakang itu ada badik, ada pedang. Ketika cerita kamu udah pernah masuk penjara berapa? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Itu bangga masuk penjara melakukan kejahatan, bangga, malah itu legacy gitu loh. Ini penjahatannya bangga, apalagi ini aktivis gitu loh. Kalau misalnya Pak Jokowi tidak hadir, ijazahnya tidak dihadirkan di persidangan nanti, akankah kita bisa mengatakan bahwa pengadilan yang terjadi adalah, maaf nih, dalam dunia pengadilan kan ada yang disebut pengadilan sesat. Apakah seperti itu? Ya, dan itu sudah banyak terjadi pengadilan sesat. Dan itu terjadi pada Gus Dur dan Bambang Tri. Tetapi lagi-lagi otoritas bisa memaksakan keputusan karena ada kekuasaan di sana. Makanya hati-hati siapapun pejabat yang punya kekuasaan.
Diaspora kan menyatakan hal-hal seperti itu di luar negeri, ya, yang dalam banyak hal kemudian kita agak sedikit malu sebetulnya dengan ini. Nah, apakah kita sendiri di dalam negeri tidak merasa malu ketika persoalan pengadilan sesat ini terjadi mungkin nanti, kemudian urusan-urusan ijazah ini terjadi, tidak kemudian itu membuat coreng untuk nama Indonesia? Justru kita sangat malu, karena itu kita harus tuntaskan kasus ini di era kita, jangan menjadi warisan generasi selanjutnya. Mewarisi itu kan mewarisi surplus APBN, peninggalan apa. Ini mewarisi hutang, mewarisi ijazah palsu. Kayak Norwegia ya, SWF yang hebat gitu kan, yang mensejahterakan. Tapi bagi orang yang ada pada posisi itu, bukan hanya mereka nggak punya malu, mungkin nggak punya kemaluan juga begitu. Jadi di titik tertentu kalau orang sudah diangkat rasa malunya, itu maka standar kita itu tidak berlaku bagi orang tersebut. Misalnya begini ya, kita itu kadang-kadang ya dilirik orang saja udah nggak enak langsung. Tapi bagi orang yang sudah tambal, udah hilang rasa malunya, diangkat rasa malu, telanjang pun nggak ada masalah gitu. Ibaratnya begitu. Nah makanya hari ini ya sebenarnya pertanyaan yang Kang Darso sampaikan itu harusnya balik lagi ke institusi kepolisian, hakim, bahkan pemangku kebijakan di negeri ini. Nggak malu negara kita diomongin seluruh dunia hanya karena masalah ijazah. Apa nggak punya kepentingan kita ingin menuntaskan itu? Harusnya kan yang disoal itu bukan hanya Rasulullah, justru yang harus soal Jokowi kenapa tidak segera menuntaskan kasus ijazah ini? Apa sih bedanya menunjukkan hari ini dengan ke pengadilan? Kalau akhirnya pada akhirnya akan ditunjukkan, berarti kan ini kita sengaja bikin gaduh. Kenapa? Memperlama menunjukkan ijazah. Atau sebaliknya memang ijazah itu bermasalah, bukan nggak mau ditunjukkan hari ini. Karena kalau ditunjukkan hari ini, makin tahu publik begitu masalah dari ijazah tersebut. Makin cepat terbongkar. Lah, iya begitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Hozin. Dari perbincangan kita melihat betapa telanjang wajah negara ketika kekuasaan mulai ketakutan pada pertanyaan sederhana. Bukan pertanyaan subversif, bukan ajakan makar. Hanya satu kalimat polos. Mana ijazah presiden? Dan untuk menjawab itu, negara memilih jalan paling memalukan, kriminalisasi. Polri yang sudah lama didesak untuk berubah, ternyata memilih kenyamanan lama, tunduk pada kekuasaan, bukan pada konstitusi. Institusi yang mestinya menjadi pelindung publik berubah menjadi satpam istana lengkap dengan seragam legal formalnya. Reformasi? Jangan bercanda. Yang ada hanyalah daur ulang mental. Dekadensi yang dibungkus jargon modernisasi. Sementara itu, diaspora Indonesia dari Sydney sampai California mulai geleng-geleng kepala. Mereka menyaksikan dari jauh bagaimana negeri ini berlagak demokratis, tapi kepalanya gemetar tiap kali warga bertanya soal transparansi. Dari luar negeri, Indonesia terlihat seperti negara yang takut pada dokumen, tapi nyaman pada korupsi, takut pada akademisi, tapi jinak pada cukong, takut pada kritik, tapi bermesra-mesra dengan kegelapan. Dan pada titik inilah kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Kekuasaan yang anti kritik selalu berakhir dengan mempermalukan dirinya sendiri. Selalu. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip George Orwell yang hidup untuk membongkar akrobat kebohongan negara. Di zaman ketika penuh tipu daya, mengatakan kebenaran sejatinya adalah tindakan revolusioner. Itu sebabnya orang-orang yang bertanya kini diperlakukan seperti kriminal. Karena kebenaran adalah ancaman bagi rejim yang keropos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.